Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi qad addal amanata wa nasahal ummata wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ala man ittaba'a hudahu min ashabihil kiram ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata minal bid'ati wa minan nar. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, marilah kembali kita mengucapkan alhamdulillah, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak samar lagi dan tidak ragu lagi bahwasanya kita sudah masuk ke dalam salah satu bulan dari bulan-bulan Hijriyah, yakni kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa hari? 6 ya. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih kama rawahu Muslim, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk saling nasihat menasihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kebiasaan, sebuah katakanlah tradisi yang sudah mentradisi dan membudaya, yang ini sudah menjadi suatu bentuk ibadah yang sebenarnya bukanlah ibadah. Akan senantiasa kita ingatkan, terutama diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita dan kaum muslimin secara umum, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau memang dilahirkan di bulan Rabiul Awal, itu secara ijma'. Akan tetapi diperselisihkan tanggalnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Fusul fi Sirratir Rasul ya. Ada buku beliau judulnya Al-Fusul ya. Artinya adalah buku tentang sirah, tentang perjalanan hidup, tentang biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya para ulama sejarah itu berbeda pendapat tentang harinya. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada tanggal 12 ataukah tanggal 8? Ada yang mengatakan ya fi yaumil ashir ya, tanggal 10, ada yang mengatakan fi yaumil thamin, tanggal 6 min syahri Rabiul Awal ya, dari bulan Rabiul Awal. Jadi tanggal lahir Nabi itu diperselisihkan. Namun
tanggal meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu sepakat, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Jangan sampai kita bergembira nantinya ternyata itu di hari meninggalnya Nabi, yang mana para sahabat bersedih, Pak. Para sahabat bersedih. Kenapa? Yang pertama karena Rasul tercinta sudah pergi. Kemudian yang kedua terputusnya wahyu. Karena kalau seandainya sudah terputus wahyu, tentu permasalahan-permasalahan yang tidak ada nasnya, yang tidak ada wahyunya, ya para sahabat akan berijtihad, ya, mengolah pikiran mereka, kemudian menggunakan konsep-konsep ijtihad seperti kias, analogi, dan dalil-dalil yang berkaitan dengan usul fiqh, ya. Karena kalau seandainya ada nas, ya, sebagaimana di dalam kaidah para ulama, iza ja'an asar, ya, batalan nazar, iza ja'al atharu, ya, batalan nazaru, ya, apabila telah datang asar itu nas, ya, maka ijtihad batal. Maka kaidah yang disepakati oleh para ulama, la ijtihada fi wujudin nassi, ya, tidak ada ijtihad, ya, kalau seandainya masalah-masalah yang ada nasnya, ya, yang sudah ada dalil secara sahih dan sharih. Ada dalil sahih, ya, secara riwayatnya sahih, ya, tidak ada yang menganggapnya lemah gitu. Dan sharih, ya, sharih itu tidak ada kemungkinan bisa ditafsir lagi. La yahtamil illa ma'nan wahidan, ya. Dia tidaklah mengandung kecuali satu makna saja gitu. Namun terjadinya perbedaan itu masalah ijtihadiyah. Boleh jadi dalilnya sama-sama sahih, akan tetapi, ya, maknanya itu bisa multitafsir. Di sana terkadang terjadi, ya, perselisihan di kalangan para ulama gitu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini semua dipelajari, ya, di dalam ilmu, cabang ilmu namanya ilmu usul fiqh gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu, Pak, kebiasaan yang sering kita lakukan itu, Pak? Kaum muslimin lakukan, ya, maulud Nabi, ya. Maka maulud Nabi ini sebagaimana yang dikatakan oleh, ya, Al-Imam Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, ya, salah seorang imam ahli sejarah kemudian ahli fikih juga, termasuk ulama yang bermadhab Syafi'i. Dia punya buku namanya Al-Khutat, ya. Ini singkatan, ya. Bukunya panjang judul, Pak, namun ma'ruf dengan Al-Khutatu, ya. Judul bukunya, dan beliau menjelaskan bahwasanya yang pertama kali yang melaksanakan Maulid Nabi itu adalah kalangan Syiah Fatimiyah. Ya. Kemudian ada ulama belakangan. Ya, Imam Al-Maqrizi ini lebih duluan menulis buku ini, kemudian ditulis lagi oleh Imam As-Suyuti gitu, ya. Nah, beliau membela Maulid Nabi dan mengatakan yang pertama kali, ya, apa namanya itu, mengadakan Maulid Nabi adalah seorang khalifah yang bernama, kalau tidak salah, Abdul Muzaffar gitu, ya. Namun ternyata dilihat validitasinya, ya, tentu ulama yang jauh hidupnya sebelum beliau yang lebih paham gitu, ya. Boleh jadi itu hanya sepengetahuan Imam As-Suyuti saja gitu. Namun ada ulama yang lebih tua dari beliau, bahkan lebih duluan hidup dari beliau, sekitar ratusan tahun jaraknya. Imam Al-Maqrizi lebih jauh, ya, Pak, ya, lebih dahuluan. Beliau sudah menuliskan bahwasanya yang pertama kali yang mengadakannya adalah Syiah, ya, Fatimiyah, Syiah Rafidhah, ya, Syiah yang menuhankan Ali radhiyallahu anhu. Namun Ali berlepas diri dari mereka. Karena pertama kali yang mengadopsi ini adalah Abdullah bin Sabah namanya, yang mana pada hidupnya masa Ali bin Abi Thalib dia bahkan mengklaim Ali itu adalah wujud Allahnya di permukaan bumi. Ali itu Tuhan katanya, seperti keyakinan orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam, bahwasanya Isa itu adalah wujudnya Allah, anaknya Allah. Nauzubillahi min zalik, ya, nauzubillahi min zalik, ya, atas perkataan yang seperti itu, ya.
Maka banyak orang yang taklid buta kepada Imam As-Suyuti, sehingga mereka mengatakan bahwasanya Maulid Nabi adalah dari kalangan Ahlussunnah. Padahal ada ulama yang jauh sebelum Imam Suyuti, Imam Al-Maqrizi telah menjelaskan ya bahwasanya Maulid Nabi itu dilaksanakan oleh siapa, Pak? Oleh Syiah. Tentu itulah yang paling kuat ya kan, karena kalau dalam masalah sejarah itu Pak, orang yang lebih kuat dalilnya tentu yang lebih dekat dari zaman sejarah itu gitu. Contoh sejarah S30 PKI, tentu yang lebih paham sejarah itu adalah orang yang hidup di masa-masa dekat dengan peristiwa itu, ya kan, ketimbang anak-anak kemarin sore ya Pak ya, anak yang kelahiran 2010 misalkan ya, yang pengetahuannya itu cuman dari buku-buku ya kan, atau cuman menerima cerita atau mendengar kisah itu saja. Padahal orang yang hidup di masanya tentu itu lebih paham tentang sejarah, lebih valid gitu Pak. Ya, ini dalam ilmu sejarah memang ada yang seperti itu ya. Ya, bukti-bukti sejarah itu harus otentik gitu. Ya, jadi bukti sejarah yang kuat itu orang pelaku yang hidup di sejarah itu namanya pelaku sejarah sendiri. Tentu itu yang lebih diambil perkataannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merayakan ya Maulid Nabi ini bukan bagian dari Islam. Kalau Bapak misalkan suka pergi haji ya, itu kalau zaman dulu sering jemaah haji itu yang dikasih fatwa Syekh bin Baz itu sudah ada itu ya. Bagaimana hukum Maulid Nabi, hukum Isra Mi'raj ya. Semua itu sudah dibahas oleh para ulama dan semuanya adalah perkara-perkara bid'ah ya. Ya, meskipun ya orang yang pelakunya nggak terima, sehingga ya dibuatlah narasi-narasi negatif bagi ulama yang mengingatkan perkara tersebut, diberi gelar Wahabi lah gitu ya. Ya, padahal yang melarangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di zaman Nabi nggak ada orang yang merayakan Maulid Nabi, nggak ada Pak. Ya, zaman sahabat juga nggak ada. Di zaman iman yang 4 juga nggak ada. Apakah kita merasa kita lebih hebat tentang agama daripada para sahabat? Ya, kalau kita merasa begitu, nauzubillah ya. Ini luar biasa ya. Orang yang langsung belajar dengan Rasul tentu lebih paham. Ya, apakah kita mengklaim kita lebih hebat dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin ya, yang mana Rasul meninggal di rumah beliau, yang merawat Rasul sebelum meninggal Aisyah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib ya juga hadir ketika itu. Tentu Ali, Aisyah ngumpul semua buat acara Maulidan, namun ternyata tidak ada Pak ya. Makanya kita katakan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dari agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena perkara-perkara baru itu adalah bid'ah. Ini bukan kata saya Pak ya, kata Nabi ini ya, kita menyampaikan hadis Nabi. Dan setiap bid'ah itu sesat gitu. Ini akan kita sampaikan terus ya dengan anak cucu kita ya, sehingga sunnah itu akan senantiasa kita pertahankan Pak. Kalau seandainya setiap orang diam ya, tidak mau menyuarakan kebenaran ya, maka siapa lagi ya kan yang akan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf sudah banyak Pak, orang mengajak kebaikan, sholatnya bagus ya, tapi untuk mencegah kemungkaran, yang mana kemungkaran itu sudah menjadi tradisi, bahkan sudah menjadi suatu adat misalkan ya, maka itu adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Karena ya dalam sebuah hadis sebagian ulama mensahihkannya, Rasulullah mengatakan qulil haqqa ya, katakan yang benar itu walau kana murran ya, walaupun mur ya, walaupun pahit gitu. Walaupun terkadang kita dibenci oleh orang, namun kebenaran tetaplah itu benar, dan sesat bid'ah tetaplah bid'ah. Ya, jangan sampai kena segan dengan orang yang bid'ah, ya nggak apa-apa Pak ya. Ya, segan kita gitu. Jangan Pak ya. Yang mungkar katakan mungkar. Jangan sampai segannya, tidak enaknya kita dengan manusia
ya membuat lidah kita tidak mampu berkata benar gitu Pak. Itulah pentingnya istiqomah ya. Ya, orang yang konsisten di dalam kebenaran, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah istiqomah ya sampai ajal kita datang. Karena orang yang istiqomah dalam kebenaran, kalau sekarang alhamdulillah Pak kita bisa ngaji, rupanya besok enggak lagi. Rupanya besok enggak berani lagi mengatakan bid'ah. Ya Pak ya? Iya, mungkin ya karena segan dengan ini, dia sudah jadi ini. Kalau ngomong itu enggak enak sama ini, akan gitu ya. Nauzubillah ya. Maka kita butuh istiqomah sampai mati gitu. Taib Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut lagi pembahasan kita, yang mana kita masih pada bab al-khaufi minasyirki, bab takut dari perbuatan syirik gitu. Kemudian kita akan bacakan hadis yang selanjutnya. Pada pertemuan yang lalu sudah ya kita bacakan hadis yang pertama dalam bab ini. Kita masuk pada hadis yang kedua dalam bab takut dari perbuatan syirik ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Rawahul Bukhari. Hadis ini akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 4497. Oh ya. Iya. Kemudian ya Rasulullah bersabda dalam hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini nama kunyah namanya Pak. Dalam istilah Rasul ya, ada nama kunyah. Kunyah itu sunnah hukumnya Pak. Ini bukan ada tradisi, bukan tidak hanya sebatas itu kan adat orang Arab, enggak. Adat kalau sudah ditetapkan oleh Nabi bisa menjadi hukumnya sunnah gitu. Bernilai ibadah. Kita amalkan adat itu namun dalam rangka mengikuti Rasul, karena cinta kepada Rasul bisa bernilai sunnah. Jangankan yang adat ya Pak ya, yang hukumnya mubah saja kalau niatnya untuk beribadah maka hukumnya sunnah. Contoh Pak, Bapak makan itu hukum asalnya mubah gitu, tidak berpahala tidak pula berdosa gitu. Tapi ketika Bapak mau memulai makan, ya Allah saya mau makan ya Allah, kaget saya mau sholat ya, atau saya akan bekerja mencari nafkah, mudah-mudahan dengan makan ini saya dapat energi dari Allah, kemudian bisa beribadah ya Allah. Insya Allah setiap suapan nasi yang kita kunyah, air yang kita minum Pak, bernilai ibadah. Jadi orang Islam tuh nggak hanya asal makan ya, apalagi nggak baca Bismillah Pak ya, hanya sekedar ya memuaskan nafsu perut terkadang. Apalagi orang yang kuliner tuh ya, masya Allah ya, makan dipoto itu yang enak ya. Tapi kalau maksudnya untuk menyombongkan diri ya, merendahkan orang, tengok saya banyak duit nih, makanan saya sekarang apa ya, Kentucky gitu ya, chicken ya, bangga-bangga. Bukan itu untuk makan. Orang Islam kalau makan bukan untuk sekedar memuaskan nafsu perut, bukan, namun makannya pun bernilai ibadah luar biasa Pak. Makanya Rasulullah mengatakan ya, ajabah bi amril mukmin, sangat menakjubkan urusan kaum muslimin itu gitu. Apabila dia diberi, dia bersyukur alhamdulillah ya, dan apabila dia dicoba, dia bersabar gitu. Meninggal orang tuanya ya, dia sabar Pak. Iya. Kalau orang yang enggak beriman Pak, dia meratap-ratap ya, ya Allah matilah mak aku ya Allah ya. Sampai mau robek-robek baju enggak boleh. Kalau sekedar menangis enggak apa-apa, tapi sampai menampar-nampar nih pipi ya, sampai meraung-raung, ada Pak, saya pernah lihat itu di kampung gitu ya. Iya, luar biasa Pak ya, meninggal anaknya, terbakar rumahnya ya, luar biasa ya. Bahkan sampai ada yang histeris itu, sampai depresi, ada yang pingsan gitu ya, shock mentalnya gitu ya. Tapi kalau orang Islam, innalillahi wa inna ilaihi, mereka yakin percaya itu hanya titipan. Rumah ini titipan, kalau diambil oleh Allah udah gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Anak cuma titipan, kalau memang diambil oleh Allah udah, jangan kita
bahkan marah sama Allah. Ada juga Pak, saya lihat Pak, ada orang tua, ya Allah, saya sangat sedih sekali kalau menceritakan Pak. Bapak itu sudah tua kan, sakit Pak. Padahal sakit itu kalau sabar dia kan bernilai pahala itu. Sakit dia itu ya. Tapi apa yang terjadi? Ini kalau bahasa Minang ini ya, ndak kasolat dendo katanya kan. Tuhan Allah aku ndak adil gitu. Itu kalau bahasa Minang. Artinya saya nggak mau sholat gitu. Tuhan Allah ini nggak adil. Nauzubillah. Sangat miris Pak. Itu momen saya sangat sedih, ya kan? Karena kalau saya nasihati, saya pernah kejadian juga Pak. Saya pernah nasihati bapak-bapak, Pak, di Kota Padang waktu itu di Taplau gitu ya. Minum Pak, ya Allah, minum bir gitu ya. Saya nasihati Pak ya, umur bapak ini ya nggak tahu Pak, bapak sekarang sudah bau tanah Pak. Masa bapak minum juga gitu kan? Oh ngamuk Pak, ya. Asli ngamuk, ya. Kamu ini katanya, ya kan mau mukul saya kan? Ya Allah, bapak ini kok mau mukul saya? Padahal usianya udah gini kan? Dengan tangan kiri aja roboh bapak ini ya gitu. Ya, tapi dia nggak payah juga temannya megangnya. Sabar Pak, kan bagus nasihatnya tuh Pak ya. Ya kita kan ini kan sangat sedih gitu Pak. Kok usia sudah tua gitu ya. Masih minum gitu ya Allah gitu ya. Yang paling sedih itu Pak, orang tua yang sakit itu Pak, dia maki-maki Allah, na'udzubillah. Sholat enggak gitu kan. Dia merasa Allah nggak adil, apanya yang nggak adil gitu. Allah itu maha luar biasa, Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu, itulah pentingnya ilmu Pak. Nah ini bahayanya bodoh terhadap ilmu agama. Kalau orang yang berilmu, dia tahu sakit itu berpahala, sehingga melahirkan rasa sabar dia. Jangankan kita sakit diabetes, sakit kanker, bahkan Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, hatta syaukah yashukuha takunu kafaratun ya li dzambihi gitu ya. Au kama qala Nabi sallallahu. Jangankan ini ya kanker gitu, penyakit yang parah, hatta duri saja kalau orang itu sabar, dia menerima itu ikhlas, masya Allah, tahu dia itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu saja kalau dia ikhlas, ini akan menghapusi dosanya. Itu Pak. Maka sakit itu jangan kita keluhkan gitu. Itu ada hikmahnya Pak. Ini ada nikmatnya Pak. Derita membawa nikmat, itu yang cocok itu ya. Orang yang sakit itu sebenarnya orang yang menderita, iya, secara kasat matanya iya. Namun kalau dia sabar, ini kuncinya sabar ya. Sabar itu bagaimana Pak? Sabar itu kan ada 3 ya. Sabar taat kepada Allah, sabar untuk sholat ya. Kemudian sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ulama mengatakan sabar untuk menerima takdir Allah, subhanallah. Sabar ketika miskin gitu Pak ya. Sabar hatta dia cacat pun Pak, sabar dia. Luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, apabila seseorang itu Allah berikan mata, 2 matanya buta gitu Pak ya, kemudian dia sabar Pak, maka insya Allah Allah akan ganti dengan surga. Makanya ada dahulu Syekh Fahad Al-Kandari namanya, beliau punya program itu namanya Musafir Ma'al Quran ya. Pernah beliau berdialog dengan salah satu hafiz Al-Quran orang Saudi Pak. Jadi bertanya beliau, wahai nak, saya lupa ya nama anak ini kan, hafiz ini, kalau seandainya Allah kembalikan 2 penglihatanmu, maukah engkau? Dia mengatakan enggak ya. Saya lebih memilih janji Nabi SAW ya kan. Saya lebih memilih sabar ya, karena saya mendengar sabda Nabi SAW, barang siapa yang diberikan ujian oleh Allah, 2 matanya buta, kemudian dia sabar, maka akan diberi ganjaran surga oleh Allah. Dia lebih memilih surga Pak, karena surga di akhirat nggak ada apa-apanya ketimbang surga dunia ini Pak ya, yang sementara ini. Dan kehidupan kita di dunia ini kita nggak tahu apakah besok kita akan berpulang ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan nggak tahu kita Pak ya kan. Makanya Pak, kita ini sebenarnya sangat dikit lagi ya dengan kematian itu ya kan. Dan kita nggak tahu itu rahasia Allah. Makanya orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, orang yang selalu mempersiapkan untuk mati, itu yang cerdas Pak. Tapi orang yang mabuk-mabuk, orang yang jauh dari Allah, itu orang goblok sebenarnya Pak ya. Ajal kita ini dekat, kita nggak tahu gitu ya. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qallama yujawizu zalik ya. Umur umatku itu, kata Rasulullah, itu antara 60 sampai 70 tahun gitu. Itu ininya Pak ya, maksimal. Minimal kan nggak tahu kita, iya kan? Itu maksimal gitu ya.
Dan sangat sedikit yang melebihi usia itu, Pak, sangat sedikit. Nah, kalau maksimal ada anak baru lahir orang tuanya keguguran, dah sampai ajalnya meninggal. Siapa yang menjamin kita itu akan hidup besok pagi? Nggak ada, ya kan? Nggak ada yang pasti, nggak tahu kita, wallahu alam gitu. Makanya orang yang cerdas itu, ya, ayun nasi akyas, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang cerdas itu? Nabi mengatakan bukan yang hebat matematika, hebat kimia, ya, hafal ribuan hadis, bukan itu yang cerdas yang sesungguhnya. Siapa, Pak? Aktsaruhum lil mauti dzikran, yang paling banyak mengingat kematian. Walaupun dia hafal Quran, hafal ini, tapi nggak ingat kematian, nggak cerdas juga itu, ya kan? Berilmu iya, ngapal teman kuat dia, namun ternyata dia bermaksiat, itu bukanlah orang yang cerdas sesungguhnya. Ya, orang yang cerdas itu, Pak, orang yang senantiasa ingat kepada kematian, sehingga apa-apa selalu kehidupannya dibawa kepada akhirat. Dia hendak menipu orang, ditahan oleh keimanannya kepada akhirat. Ya Allah, kalau saya tipu dia mati, saya besok kemudian ditanya oleh Allah bagaimana saya mempertanggungjawabkan. Selalu itu, Pak, ya, dia ingat kematian terus gitu, Pak. Subhanallah. Nah, ini ya hadirin yang dimuliakan, itulah intinya tauhid sebenarnya. Orang yang betul-betul mengesahkan Allah, beriman kepada Allah, akan senantiasa, ya, merasa dipantau oleh Allah dan merasa bahwasanya kehidupan dunia ini sementara. Ingat mati, Pak, gitu. Ya. Aksiru, ya, dzikra hadimil lazzat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Yakni al-maut, yaitu kematian, gitu. Jadi kalau seandainya kita itu udah ingat mati, nggak panjang angan-angan lagi, Pak. Yang membuat orang itu maksiat itu, Pak, karena ini, ya, orang malas ibadah itu karena panjang angan-angan. Besok lah gitu, saya mau bangun rumah dulu, ya kan, saya mau beli kebun dulu, ya, nantilah saya naik haji itu, ya. Ya, uang udah ada, padahal ini untuk modal usahanya gitu. Rupanya, ya kan, besok dia ngomong ini, besok laginya mati dia, na'udzubillah min zalik. Besoklah saya tobat. Ada juga, Pak, orang menunda tobat, ya. Rupanya belum sempat dia mau sholat sudah mati. Itu cerita yang terpendek itu, ya. Orang mengatakan habis sholat saya tobat, ya. Bangun paginya sudah tinggallah nama, rupanya sudah meninggal, ya. Makanya, ya, Allah nyuruh kita itu cepat bersegera gitu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegera gitu. Ya kan? Langsung, jangan ditunggu-tunggu gitu. Ya, jangan ditunggu-tunggu. Kalau ingin kita bertobat, jangan tunggu-tunggu. Ingin hijrah, jangan tunggu-tunggu. Entarlah gitu, ya. Ini anak saya masih sekolah nih, ya. Entarlah saya mau, ya, beribadah. Jangan, Pak. Apakah menjamin kita anak kita lulus, kita masih ada di dunia ini? Jamin nggak, Pak? Enggak. Apakah kita jamin, ya, usaha kita maju, kita masih ada di dunia ini? Nggak ada, ya. Iya, maka memang kita butuh ini, Pak, bersegera dalam beramal, ya. Ada teman-teman kita kemarin ada usahanya untuk apa, Pak? Dakwah di pedalaman. Itu amal yang luar biasa, ya. Antum menjadi fasilitator bagi kebaikan orang. Jangan antum anggap, ya, cuman bawa beras saja agak secanting untuk mereka, itu jangan antum anggap sia-sia itu. Ya, itu luar biasa. Setiap telapak kaki kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah ini. Iya. Jadi seluruh orang yang berkontribusi dalam dakwah itu akan diberikan pahala di sisi Allah. Itulah yang berharga kelak di akhirat. Jangan kita anggap yang akan memberikan kebaikan bagi kita itu usaha kita, ladang kita yang luas, kebun kita yang luas, sawit kita yang berhektar-hektar, enggak, Pak. Namun apa yang kita berikan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tenaga kita nggak punya uang nih, ya, ilmu juga minim misalkan, dengan tenaga, insya Allah tenaga kita itu akan menjadi saksi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersemangat, Pak. Misalkan Bapak sekarang menjadi panitia rumah Al-Quran, semangat, Pak. Mungkin Bapak nggak punya uang lebih untuk sebagai donatur tetapnya, namun Bapak menjadi orang yang mencari donaturnya gitu. Itu kalau kita ikhlas, ya, itu akan juga menjadi, ya, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal kita doakan aja, ya. Kalau nggak mampu juga, ya,
Ya minimal kita mensufor gitu Pak ya, mendoakan gitu. Karena dengan doa itu mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin ya teman-teman kita semangat ya. Bagaimana kita ingin supaya dakwah ini bisa juga menyebar tidak hanya di pusat kota ini Pak ya, juga masuk ke pelosok-pelosok negeri. Bahkan di hutan gitu ya. Nah, ini kita harus semangat lagi gitu Pak ya. Iya, luar biasa. Orang-orang kafir aja semangat. Padahal itu neraka yang akan mereka masuki, semangatnya luar biasa Pak. Ya kan para misionaris ya untuk menyebarkan visi kristenisasi mereka, semangat mereka. Apalagi kita ya, kita tahu ya al-haq, kebenaran Al-Quran dan Sunnah yang kita bawa, tentu kita harus ya lebih semangat lagi. Maka kata Nabi SAW ya, ihris, kata semangat, kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jas ya. Kalian itu harus semangat gitu ya dalam apa yang bermanfaat bagi kita, dan jangan kita itu lemah gitu ya. Jadi kalau seandainya itu adalah kebaikan, mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka selama kita masih hidup, Allah berikan kita waktu, belum Allah cabut nyawa kita gitu ya Pak ya, maka apa kebaikan yang telah kita mulai, maka kita harus lakukan sampai ajal kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang istiqomah Pak. Istiqomah itu artinya orang yang konsisten ya Pak ya. Iya, konsisten dia. Apa kebaikan yang dia lakukan, misalkan Pak, dia belajar tahsin ya, maka dia konsisten. Ya sampai betul-betul dia paham tahsin itu. Ya kan? Bahkan walaupun dia paham, dia belajar lagi. Bahkan setiap kita di sini ada pembelajar ya. Atau sholat ya. Kalau seandainya Bapak dulunya Masya Allah tahajudnya rajin, usahakan Pak minimal sekarang 2 rakaat jangan kita tinggalkan. Atau witirnya, atau sholat duhanya, atau puasa sunnahnya ya, karena yang dihitung oleh Allah itu akhir dari amalan itu. Innamal a'malu bikhwatimiha, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan akhirnya, bukan sekarang Pak. Sekarang alhamdulillah Pak, saya semangat pengajian, semangat belajar agama, semangat ya apa namanya itu berkiprah di dalam mensukseskan dakwah misalkan. Namun besok enggak lagi ya, itu enggak konsisten nama Pak ya. Enggak istiqomah. Yang penting itu adalah istiqomah kita ya, istiqomah kita di dalam beribadah kepada, sehingga kita ya mudah-mudahan diwafatkan oleh Allah di atas ibadah yang kita lakukan secara istiqomah tersebut ya. Taib, An Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu an, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal, wa huwa yad'u lillahi niddan, kemudian dia menyeru kepada selain Allah ya, bersama Allah sesembahan-sesembahan yang lain, artinya dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nara, maka dia akan masuk maka dia akan masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Ya, jadi hadis ini menjelaskan, Rasul menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang meninggal membawa dosa syirik, dia menyeru berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan dia meninggal di atas kesyirikan dan dipastikan dia masuk neraka. Kalau orang yang meninggal tidak membawa dosa syirik Pak, tidak pula membawa dosa pembatal keislaman, maka kita nggak bisa memastikan walaupun dia berdosa besar gitu. Walaupun nanti dia dimasukkan oleh Allah ke neraka, namun dia masih memiliki tauhid dan dia tidak berbuat syirik besar kepada Allah, ada kemungkinan ya suatu saat dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya syirik, sehingga kita harus benar-benar takut dari perbuatan syirik ini. Dan inilah visi dan misi kita. Bagaimana kita bisa menyebarkan tauhid ini ya, tidak hanya di kalangan ikhwah kita ya, namun juga kepada seluruh kaum muslimin gitu ya, kepada masyarakat kita supaya mereka paham. Karena luar biasa Pak, syirik itu luar biasa, perdukunan ya, khurafat ya, perbuatan syirik tahayul itu na'udzubillah min zalik luar biasa. Bahkan sudah menjadi sebagian di kampung-kampung itu Pak, sudah menjadi budaya masyarakat ya. Iya, sudah menjadi keyakinan yang lumrah di sisi masyarakat itu Pak. Betapa banyak masyarakat sekarang percaya Pak, kalau seandainya ada apa harimau jadi-jadian, ada Pak di suatu masyarakat itu, di suatu kampung, di beberapa kampung di Indonesia ini masih percaya. Ada istilah cindaku, pernah nggak Bapak dengar Pak? Ya itu katanya manusia harimau gitu ya, tiger man ya, manusia harimau gitu, na'udzubillah ya. Iya,
reinkarnasi gitu ya. Ya, ini masih ada masyarakat yang mempercayainya. Itulah tugas kita ya, meluruskan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan agama, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Masya Allah. Lazar, ya. Nggak tahu ya, lama masuk waktu ya. Ya, toib ya, karena sudah masuk waktu ya, kita cukupkan dulu ya sampai di sini pengajian kita. Mudah-mudahan walaupun yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama bagi saya yang menyampaikan, kemudian bagi seluruh kaum muslimin yang menyaksikannya, yang mendengarkannya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tauhid ini sampai ajal kita, Pak. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimatikan oleh Allah di atas kalimat tauhid ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.